catur warna, memahami jati diri kita. Saudara-saudara, hari ini, Senin 31 Oktober 2022, kita memperingati 505 tahun Hari Reformasi Gereja. Salah satu rangkaian peristiwa yang sangat penting dalam sejarah gereja yang bergulir sejak 31 Oktober 1517. Dalam kesempatan ini, mari kita memperingati peristiwa bersejarah tersebut dengan merenungkan jati diri gereja kita sebagai salah satu komunitas iman dalam keluarga besar kekristenan. Nama gereja kita GKMI, Gereja Kristen Muria Indonesia. Ada kata muria di sana. Dengan tepat, orang dapat menduga bahwa cikal bakal atau awal mula gereja kita adalah dari sekitar Gunung Muria. Tetapi di tengah sekian banyak aliran gereja, GKMI termasuk yang mana? Katolik Roma? Jelas bukan. Ortodoks Yunani? Bukan. Protestan Lutheran seperti saudara-saudara HKBP, Huria Kristen Batak Protestan? Bukan. Protestan Calvinis seperti saudara-saudara GKJ, Gereja Kristen Jawa, atau GKI, Gereja Kristen Indonesia. Agak mirip, tapi bukan. Pentakosta, bukan. Pentakosta baru alias karismatik, kadang mirip, tapi juga bukan. Lantas yang mana? Oh, mungkin ada di antara dulur-dulur kita berkata, GKMI itu Mennonite. Betul saudara, GKMI beraliran Mennonite. Oh, Mennonite itu kan berarti pengikut Menno Simons. Salah seorang yang mengajarkan bahwa baptisan hanya boleh diterima oleh orang yang dengan kesadaran, keyakinan pribadi, dan sukarela bersedia menjadi murid Kristus dan bergabung dengan gerejanya. Betul juga, meski sebenarnya Menno Simons dalam tanda petik sekadar menunjukkan bagaimana caranya mengikut Tuhan Yesus, bukan mengikut dirinya sendiri. Di dalamnya termasuk menjadi orang yang berintegritas, alias dapat dipercaya, sehingga tidak usah bersumpah, pantang kekerasan, dan menolak melawan kejahatan dengan kekerasan, hidup dalam kesederhanaan, dan senang berbagi dengan yang membutuhkan, dan sebagainya. Lantas saudara, apakah hubungan GKMI dengan gereja-gereja lain? Apakah identitas atau jati diri Gereja Kristen Muria Indonesia? Ada 4 hal yang perlu kita pahami, sadari, dan jadikan pegangan. Pertama, GKMI adalah bagian dari keluarga besar kekristenan. Atau kita adalah bagian dari gereja yang kudus dan am, sebagaimana kita ikrarkan dalam kebaktian minggu. Kalau mau lebih lengkap, GKMI, Gereja Kristen Muria Indonesia, adalah bagian dari gereja yang esa, kudus, rasuli, dan am. Itu berarti, saudara, hanya ada satu gereja yang tidak memiliki dasar lain kecuali Yesus Kristus. 1 Korintus 3 ayat 11. Gereja tersebut bersifat rasuli, yang mewarisi, meneruskan, dan dengan setia mengembangkan tradisi rasuli atau kesaksian para rasul tentang Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 20.
Gereja tersebut kudus, bukan karena orang-orangnya sudah hidup suci semuanya, tetapi karena ditebus untuk menjadi milik Kristus, serta didiami dan dibimbing oleh Roh Kudus untuk menjadi kesaksian di tengah dunia. Gereja tersebut juga dalam bahasa Arab, atau Katolik dari bahasa Yunani Katolikos, artinya universal, meliputi semua orang beriman, baik perempuan maupun laki-laki, dari segala abad dan tempat, tanpa membeda-bedakan manusia dari berbagai latar belakang sosial, ras, dan suku bangsa. Semuanya adalah putra-putri Allah dalam Yesus Kristus. Meski demikian, saudara, gereja yang esa menampakkan dirinya dalam banyak aliran gereja. Ada banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Tetapi secara teologis, sejauh masih berpegang teguh pada tradisi rasuli, keberagaman aliran gereja mencerminkan betapa tinggi, dalam, lebar, dan panjangnya kasih Kristus. Efesus 3 ayat 8. Sehingga tidak satu pun aliran gereja yang berhak mengatakan telah memahami kasih itu sampai tuntas sedalam-dalamnya. Demikianlah, saudara, ada gereja-gereja timur, seperti gereja Ortodoks Timur, gereja Ortodoks Syria, gereja Maronit, gereja Yakobit, gereja Koptik, gereja Nestorian. Demikian pula ada gereja-gereja barat, seperti gereja Katolik Roma, gereja-gereja Protestan Lutheran, Calvinis, Anglikan, gereja Baptis, gereja-gereja Pentakosta dan Pentakosta baru alias karismatik, termasuk kita Anabaptis Mennonite. Sekalipun berbeda-beda, saudara, gereja-gereja tersebut mencerminkan tradisi rasul yang sama. Di samping meyakini Alkitab sebagai firman Allah, teologi dan spiritualitas gereja-gereja tersebut memiliki struktur yang sama, yakni struktur Trinitarian. Mengimani Allah yang esa, serta mengalami dan mengenalnya sebagai Bapa yang di dalam Kristus menyelamatkan kita dan melalui Roh Kudus menyertai kita. Begitu pula kita, GKMI. Secara simbolik, saudara, kita mengakui bahwa GKMI adalah bagian dari gereja yang kudus dan serta bersaudara dengan orang-orang Kristen dari berbagai gereja, dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai tanggapan terhadap pemberitaan firman Tuhan dalam kebaktian minggu. Kita juga menerima syahadat panjang atau pengakuan iman Nikea Konstantinopel yang mengungkapkan iman gereja kepada Allah yang esa, yang di kedalaman dirinya terjalin persekutuan antara Bapa, Firman atau Anak, dan Roh Kudus, serta menjadi sumber dari karya penciptaan dan penyelamatan dunia. Kedua, saudara, GKMI termasuk dalam gereja-gereja reformasi yang lahir dari gerakan pembaruan gereja di barat pada abad ke-16. Kita menghargai sumbangsih para reformator agung seperti Luther, Zwingli, Calvin, Butcher, Bullinger, dan lain sebagainya, dalam upaya mereka menemukan dan mengukuhkan kembali Injil Kristus. Demikianlah kita menerima penekanan reformasi, bahwa kita diselamatkan oleh anugerah Allah semata, bahwa kita dibenarkan, yakni dinyatakan dan diterima sebagai orang benar oleh Allah melalui iman dalam Kristus semata. Kita menerima penekanan reformasi tentang otoritas Alkitab bagi iman dan kehidupan sehari-hari. Kita juga menerima ajaran reformasi tentang imamat orang percaya, yakni bahwa setiap orang percaya adalah imam atau pelayan Allah. Ketiga, saudara, sebagai gereja beraliran Mennonite, GKMI memiliki kekhasan
memiliki ciri khas. Setiap aliran gereja memiliki kekhasan atau ciri khas masing-masing. Gereja-gereja Calvinis, khususnya yang klasik misalnya, memiliki kekhasan berupa ajaran tentang kedaulatan Allah dan predestinasi. Gereja-gereja Lutheran sangat menekankan ajaran tentang pembenaran melalui iman dalam Kristus semata. Kita pun memiliki kekhasan. Misalnya, kita meyakini bahwa ajaran dan kehidupan Tuhan Yesus, sebagaimana kita baca dalam kitab-kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, sama pentingnya dengan kematian dan kebangkitannya. Tuhan Yesus adalah juru selamat, sekaligus pewahyuan puncak dari Allah. Bukan hanya tentang siapa ke Allah, tapi juga tentang bagaimana seharusnya kita hidup sebagai manusia. Kita pun hidup sebagai murid atau pengikut Yesus Kristus. Kita percaya, saudara, bahwa kita diselamatkan oleh anugerah Allah semata. Tetapi kita harus aktif, sehingga anugerah tersebut nyata melalui hidup kita yang terus-menerus diperbarui sebagai murid-murid Kristus. Kita percaya bahwa kita dibenarkan melalui iman semata. Tetapi kita yakin bahwa iman yang membenarkan itu menghasilkan perubahan pola pikir dan cara hidup kita. Berkenaan dengan Alkitab, kita meyakini Alkitab sebagai kitab umat dan memandang diri kita sebagai umat berkitab. Alkitab adalah kitab umat, karena melalui Alkitab Allah berpesan kepada kita bersama sebagai komunitas iman. Kita adalah umat berkitab, karena otoritas Alkitab menjadi nyata manakala kita bersama sebagai komunitas iman menaati pesan-pesannya. Berkenaan dengan imamat orang percaya, kita semua bertanggung jawab atas gereja atau komunitas iman kita sebagai rumah rohani. Tiap-tiap kita diundang untuk berpartisipasi atau turut serta ambil bagian dalam pelayanan seturut dengan karunia-karunia rohani yang ada pada kita. Itu semua, saudara, termasuk sikap kita yang menentang kekerasan, menolak untuk melawan kejahatan dengan kekerasan, dan menjadi orang-orang yang dapat dipercaya dalam perkataan dan perbuatan tanpa harus bersumpah. Itu semua, saudara, sekali lagi, kita yakini sebagai bagian dari komitmen kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga pandangan dan sikap kita terhadap negara. Kita mengenal pemisahan antara gereja dan negara. Masing-masing adalah pelayan Allah. Yang satu, yakni gereja, adalah pelayan Allah untuk memberitakan kabar baik tentang keselamatan dalam Yesus Kristus. Yang satunya lagi, yakni negara, adalah pelayan Allah untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan terselenggaranya kesejahteraan umum. Keduanya tidak boleh saling mencampuri. Gereja bukan alat negara. Demikian juga negara bukan alat gereja. Gereja tidak berpolitik praktis, yakni tidak melibatkan diri dalam praktek-praktek untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan politik. Tetapi gereja harus senantiasa bersaksi kepada negara, mengingatkannya tentang keadilan bagi semua orang, termasuk hak asasi manusia dan demokrasi, serta keutuhan ciptaan. Ini semua, saudara, tercakup dalam komitmen kita sebagai murid-murid Kristus. Kemuridan atau mengikut Yesus, itulah kekhasan atau ciri khas kita sebagai gereja Mennonite. Keempat, saudara, sebagai gereja yang Katolik atau AM, reformis, karena mengaku utang kita kepada reformasi gereja. Dan khas Anabaptis atau Mennonite, kita menggereja dalam konteks Indonesia. Kita adalah umat Kristen Indonesia, Indonesian Christians, atau kaum Mennonite Indonesia, Indonesian Mennonites. Artinya, kita adalah orang Indonesia yang sekaligus
adalah pengikut Gusti Yesus, pengikut Tuhan Yesus. Karena itu kita, saudara-saudara, bersama-sama dengan sedulur-sedulur sesama bangsa Indonesia, bertanggung jawab atas negeri dan bangsa Indonesia. Mengembangkan pemikiran Filipi 3 ayat 20, sementara kita menanti Juru Selamat kita datang dengan kejayaannya. Kita patut mengupayakan yang terbaik bagi Indonesia. Itu berarti menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di Indonesia. Bila melalui Nabi Yeremia, Tuhan menasihati orang Yehuda untuk mengusahakan kesejahteraan Babel, kota kemana kamu aku buang. Yeremia 29 ayat 7. Lebih-lebih kita yang adalah bagian dari bangsa Indonesia. Saudara, untuk menggereja dalam konteks Indonesia, kita perlu memperhatikan kondisi objektif negeri dan bangsa kita ini. Sebuah negeri yang kepulauan, sebuah negeri kepulauan yang strategis, sekaligus rawan secara ekonomi politik. Diapit dua benua, diapit dua samudra, dihuni oleh sekian banyak bangsa, sekian banyak suku bangsa yang majemuk dengan berbagai adat istiadat, bahkan agama dan kepercayaan. Kita juga perlu mempertimbangkan dengan serius keberadaan agama sipil dalam tanda petik agama sipil bangsa Indonesia, yakni Pancasila, yang di dalamnya keyakinan akan Tuhan yang Maha Esa, penghargaan akan peri kemanusiaan, dan komitmen kebangsaan menjiwai demokrasi untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara, sementara berpegang teguh pada pemisahan antara gereja dan negara, bagaimana pandangan gereja Mennonite terhadap Pancasila? Apakah sila-sila dalam Pancasila dapat berfungsi sebagai middle axiom, sebagai aksioma-aksioma pertengahan, sebagai sarana penghubung bagi kita, sehingga kita dapat hidup menggereja secara kontekstual di Indonesia? Bagaimana kita menyikapi intoleransi, radikalisme, terorisme, politik identitas, korupsi, oligarki, kerusakan lingkungan yang makin parah, bencana alam, serta tantangan disintegrasi dan campur tangan asing atau imperialisme? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah tantangan bagi hidup menggereja kita, baik secara eklesiologis, yaitu gereja macam apa yang perlu kita bangun, maupun secara misiologis, misi macam apa yang semestinya kita laksanakan. 4 hal ini, saudara-saudara, Katolik atau Reformis, khas Anabaptis atau Mennonite, dan kontekstual, catur warna. Inilah 4 aspek dari jati diri gereja kita, GKMI. GKMI bersifat atau Katolik, bagian dari gereja yang kudus dan GKMI bersifat reformis, mengakui sumbangsih reformasi Protestan. GKMI memiliki kekhasan, yakni memaknai hidupnya dalam bingkai kemuritan atau hidup sebagai murid Kristus. GKMI juga kontekstual, yakni menjawab tantangan konteks Indonesia. Sebagaimana kita nyanyikan dalam iman Injili yang murni, mencoba untuk menjawab segalanya. Saudara, selamat memperingati Hari Reformasi Gereja, selamat menghayati jati diri kita yang catur warna ini, dan selamat menghidupi catur warna Karatiskal, Katolik, Reformis, Anabaptis, dan kontekstual. Terpujilah Allah. Amin.